Guru yang dirindu itu tentunya tidak hanya mengajarkan ilmu ya menurut saya gitu. Jadi guru yang dirindu itu adalah mereka yang tidak hanya mengajarkan ilmu tapi juga bisa menyentuh hati gitu, dan juga bisa membangun karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat podcast Close the Book. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tema yang cukup menarik juga. Apalagi tentu beberapa waktu lalu kita bertemu atau bertepatan dengan Hari Guru ya. Nah, bertepatan dengan Hari Guru. Dan dalam kesempatan podcast hari ini insya Allah kita akan membahas masih berkaitan dengan pendidikan, dengan tema insya Allah bagaimana menjadi seorang guru yang dirindukan oleh anak didik atau santri ataupun siswa-siswi kita. Insya Allah untuk membahas tema ini sudah ada bersama kita Al-Ustadz Ariski Ihsan Pratama. Masya Allah, ini beliau nanti akan membahas secara detail dan ngobrol dengan kita, sharing berkaitan dengan bagaimana bisa menjadi seorang pendidik, seorang guru yang betul-betul bisa dirindukan oleh santri-santrinya, dirindukan oleh siswa-siswinya dan anak-anak didiknya. Baik, kita langsung saja ke narasumber kita, yakni Al-Ustadz Ariski Ihsan Pratama. Bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ustadz, Masya Allah nih boleh kenalan dulu Ustadz dengan pendengar kita Ustadz, terkait dengan antum itu apa dan sekarang tugas di mana, sebagai apa begitu Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, para hadirin sekalian, mungkin sedikit perkenalan ya. Nama Ariski Ihsan Pratama ya, panggil saja Rizky ya. Rizky. Ya, seperti itu. Jangan panggil saya Ustadz ya, apalagi Ustazah. Kemudian riwayat pendidikan apa? Boleh, silakan. Saya dulu ya pernah nyantri ya. Jadi setelah lulus SD nyantri di Pondok Pesantren Darun Najah 2 Cipining ya. Oh, Cipining. Setelah itu selama 6 tahun lanjut kuliah ya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. S1 sampai dengan S3 di sana. Ya. Jadi nggak bisa move on tuh ya. Pokoknya S1, S2, S3 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Alhamdulillah 2023 lulus ya. Kemudian saat ini amanah sebagai dosen ya di Universitas Darun Najah. Dosen. Ya, kemudian amanahnya sebagai direktur PSDKU ya, kampus Bogor seperti kampus itu. Bogor. Ya. Berarti insya Allah nih beliau untuk masalah mu'alim, guru insya Allah sudah ngelotok saat ya. Iya insya Allah. Insya Allah sedikit-sedikit. Nanti kita sharing-sharing saat ya berkaitan dengan tips-tips atau gambaran menjadi seorang guru yang dirindukan oleh santri-santrinya atau siswa-siswinya begitu Ustadz. Ustadz Rizky, kalau kita mendengar kata-kata guru yang dirindu gitu Ustadz, itu di dalam benak antum itu apa Ustadz? Guru yang dirindu itu tentunya tidak hanya mengajarkan ilmu ya menurut saya gitu. Jadi guru yang dirindu itu adalah mereka yang tidak hanya mengajarkan ilmu tapi juga bisa menyentuh hati gitu, dan juga bisa membangun karakter siswa tersebut gitu. Jadi seperti itu, sehingga dengan itulah kemudian siswa itu dekat ya dengan guru tersebut, ada kesan mendalam ya, karena tadi guru itu bisa menyentuh hati gitu. Makanya mungkin kita pernah dengar ya, ini perkataannya Mahmud Yunus kalau nggak salah. Beliau pernah bilang bahwa al-madah muhimmah. Ya. Materi aja itu penting gitu ya. Walakin at-thariqu ahammu minal madah. Tetapi
materi ajar itu jauh lebih penting. At-thariqah muhimmah walakin al-mudarris ahamu minat thariqah. Metode mengajar itu penting, tetapi seorang guru jauh lebih penting kan ya dari metode ajar. Dan kemudian Mahmud Yunus berkata ya pada kalimat terakhirnya, al-mudarris muhim walakin ruhul mudarris ahamu min mudarris nafsihi. Seorang guru itu penting, tetapi ruh seorang guru ya, jiwa seorang guru itu lebih penting gitu. Artinya apa? Artinya seorang guru ya harus mampu mengajar dengan ruh, dengan jiwa, sehingga dengan itulah kemudian bisa menyentuh hati siswanya. Kemudian membuat siswa itu berakhlakul karimah gitu ya, karena tadi guru ini menyampaikan dari hati yang kemudian akan sampai ke hati juga seperti itu. Jadi itu tidak hanya transfer knowledge ya, tetapi juga tadi bisa masuk ke hati siswa tersebut gitu ya, dan membangun karakter baik siswanya gitu. Oke. Itu jadi bukan hanya sekedar yang guru masuk kelas ngajarin, keluar sudah selesai begitu saja ya. Betul, karena kan kalau kita dilihat di undang-undang guru ya, guru itu kan guru ya kalau nggak salah guru adalah profesi mendidik. Ya. Profesi mendidik, kemudian mengajar, memotivasi, mengevaluasi dan sebagainya. Jadi artinya nggak hanya ngajar, tapi mendidik. Kalau kita bicara mendidik kita kan lebih luas, lebih mendalam gitu. Nggak hanya tadi not only transferring knowledge ya, tapi lebih luas, lebih dalam lagi seperti itu. Nah, kalau ini tadi gambaran ya ketika kita mendengar bahwasanya guru dirindu, itu berarti kita sebagai seorang muallim atau nanti pendengar yang mendengarkan podcast kita ini mendengar bahwasanya berarti nggak hanya sekedar transfer of knowledge nih, tapi kita bagaimana bisa menjadi guru yang betul-betul mendidik, memberikan pengajaran yang baik, membimbing anak-anak yang bagus dan luar biasa begitu Ustaz. Nah, kalau menurut antum nih ada nggak Ustaz mungkin yang salah satu karakter atau beberapa karakter yang bisa menjadi dijadikanlah sebagai patokan untuk kita menjadi seorang mu'alim atau seorang guru yang dirindukan oleh santri-santri kita atau murid-murid kita Ustaz? Tentunya ya pertama sebagai seorang guru kita yang pertama itu harus membangun ketulusan dan keikhlasan ya dalam mengajar gitu. Jadi inilah yang kemudian pertama gitu ya, kita tulus dan ikhlas, kita niatkan mengajar kita ini ya betul-betul karena niat ibadah karena Allah gitu. Sehingga harapan dengan itu, dengan kita niat ikhlas tulus itu insya Allah tuh gitu ya, kita bisa mendidik generasi bangsa dengan baik. Itu yang pertama, tulus dan ikhlas. Nah kemudian yang kedua sabar. Ya, dan memiliki kelembutan hati. Ya, terkadang ada guru yang, makanya kan banyak, ada beberapa kasus ya. Kalau kita baca berita ada guru yang oknum guru yang temperamen, kemudian memberikan hukuman yang tidak sesuai ya, dan tidak mendidik dan sebagainya. Nah inilah kemudian yang kedua gitu. Guru itu harus sabar gitu ya, dan lembut hatinya. Sehingga dengan ini siswa itu menjadi nyaman. Siswa akan lebih simpati ya. Dan inilah kemudian guru itu akan dapat perhatian lebih dari siswa karena karakter tadi, tulus dan lembut hati. Nah yang ketiga menurut saya itu guru ini harus adil ya, dan konsistensi. Artinya adil itu kan menempatkan sebuah tempat. Guru ini mampu bersikap adil kepada murid ya, atau siswa yang diajar tanpa memandang latar belakang sebagainya gitu. Sehingga siswa akan timbul rasa hormat karena sifat adil itu. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat,
Guru harus memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi ya murid gitu. Makanya mungkin nanti akhirnya kita harus belajar public speaking dan sebagainya, itu perlu ya. Karena kan kalau kita bicara guru profesional itu kan ada 4 kompetensi yang harus kita miliki. Ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kemudian ada kompetensi sosial. Nah inilah kemudian kompetensi sosial ini menjadi salah satu aspek penting. Bagaimana guru bisa berkomunikasi, bisa menginspirasi dan menjadi motivasi bagi siswa. Gitu. Dan yang kelima menurut saya, guru harus terbuka dan memiliki sifat yang hangat gitu ya, sehingga murid merasa dekat ya. Dan dimengerti oleh guru tersebut. Ini 5 karakter mungkin yang harus dimiliki oleh guru, sehingga guru itu betul-betul bisa masuk ke dalam hati siswa dan tadi menjadi guru yang akan diingat. Diingat. Seperti itu. Tapi ini di tengah kondisi pendidikan kita ya, kita banyak mendengarkan berkaitan dengan info kabar-kabar gitu, bahwasanya ada guru yang sebetulnya dia itu sabar menghadapi siswa, tenang dan lain sebagainya. Tapi ini yang jadi masalah itu kadang adalah siswanya gitu akhirnya gurunya melihat seperti itu, melakukan hal-hal yang inilah di luar batasnya dia gitu, karena tadi ya kurang sabar atau lain sebagainya yang kita dengar. Mungkin ada beberapa berita lah, apalagi anak-anak sekarang kan masya Allah kesabaran tuh memang harus luar biasa gitu. Nah kalau melihat kejadian itu yang akhirnya mungkin karena ada beberapa ini padahal gurunya ini baik loh, karena bertemu dengan siswa yang ini akhirnya itu tadi ngerasa siswanya tuh susah, kemudian ini akhirnya dia di luar dari kesabarannya itu tadi, justru malah meluapkan kemarahannya gitu padahal di murid-murid lain katanya dia itu baik kok gitu itu ada yang seperti itu Nah untuk menanganinya tentunya ini lebih khusus kepada siswanya sih, sebagai seorang guru yang kita dirindukan. Nah menangani siswa-siswa yang bermasalah banget gitu itu seperti apa Taib. Ya kalau kita berbicara siswa ya, memang siswa itu banyak yang bilang ya ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Siswa yang baik ini berarti ajang kita untuk bersyukur kepada Allah gitu kan, karena alhamdulillah kita dipertemukan dengan siswa yang baik. Dan siswa yang tidak baik kurang baik, berarti ajang kita untuk bersabar gitu ya. Gitu. Dan kita bersyukur dapat pahala dan sabar pun dapat pahala tentunya gitu. Itu yang pertama. Jadi maka tadi ya, guru itu kan ya salah satu karakternya harus sabar juga sebetulnya, harus sabar. Nah maka ketika kita dipertemukan oleh siswa yang memiliki karakter yang kurang baik, kemudian mungkin menguji emosi gitu ya, nah maka ya karena kita dituntut untuk menjadi guru profesional ya, maka kita harus tahu langkah-langkah yang apa saja yang harus kita ambil. Pertama tentunya seorang guru harus mengerti kira-kira gitu ya, apa nih akar permasalahan nih. Jadi memahami akar permasalahan yang ada. Jadi kan siswa itu biasanya mereka itu berbuat sesuatu hal yang kurang baik, itu mungkin karena mereka butuh perhatian lebih, mungkin atau mereka sedang ada permasalahan atau mereka frustasi, sehingga mereka meluapkannya dengan cara-cara tadi mungkin nakal dan sebagainya. Jadi ya tadi guru itu yang pertama harus mengerti kira-kira apa nih, memahami akar permasalahan. Kenapa siswa seperti ini? Jadi kita enggak otomatis langsung menghukum atau menjudge bahwa siswa ini nakal dan sebagainya, tidak. Kita lihat dulu tuh apa di latar belakang oleh apa nih siswa bisa seperti ini. Penyebabnya apa? Itu yang pertama. Kemudian dari situlah kemudian kita perlu menjalin komunikasi yang baik tentunya. Menjalin komunikasi yang baik dan hangat dan empatik gitu ya. Kita coba pelan-pelan gitu. Dengan komunikasi yang baik dengan siswa itu kita masuk pelan-pelan, dan harapannya dari situ siswa akan terbuka.
dan menceritakan masalahnya apa yang terjadi dan kenapa dia seperti ini. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, tentunya kita juga perlu tegas ya. Namun tetap kita penuh kasih sayang ya. Jadi kita tegas ya dalam menetapkan batas dan aturan yang jelas. Ya, tapi kita harus terus kita menumbuhkan kasih sayang kita, perhatian gitu. Bukan tegas itu kan bukan berarti galak ya, bukan berarti marah. Kita harus tetap gitu ya dengan aturan-aturan yang ada. Apa nih kira-kira perlu kita buat hukuman apa yang mendidik gitu ya, karena aturan tadi itu, karena ketegasan itu. Nah kemudian kita berikan perhatian yang positif dan apresiasi ketika siswa itu sudah kita coba komunikasi, kemudian kita beri hukuman sesuai dengan porsinya, dan siswa itu berubah, maka kita perlu berikan apresiasi, karena perubahan-perubahan terkadang kita harus melihat dari proses ya, tidak melulu hasil. Langsung hasilnya gitu ya. Proses kita lihat bagaimana perkembangan siswa sehingga harapannya tadi siswa berubah dengan pelan-pelan dan akhirnya menjadi siswa yang seperti yang lain, baik dan sebagainya gitu. Dan mungkin yang terakhir menurut saya, gunakan pendekatan personal ya. Pendekatan personal dan kreatif. Gimana kita bisa masuk ke dia pelan-pelan gitu ya. Sehingga ya tadi dia terbuka dan mau bercerita, dan pada akhirnya semoga dia bisa berubah lebih baik tentunya, dan kita doakan ya, karena penting ya tahap terakhir mungkin kita doakan istiqomah ya. Guru yang baik itu yang selalu mendoakan siswa-siswanya dalam setiap sujudnya mungkin dan sebagainya, sehingga insya Allah doa yang khusyuk, yang sungguh-sungguh, harapannya bisa. Karena kita juga sering melihat ya siswa yang dulunya mungkin nakal dan sebagainya, tapi pada akhirnya gitu, malah sukses gitu, menjadi 180 derajat berbalik, menjadi siswa yang baik dan bahkan menjadi pejuang dan sebagainya. Itu mungkin salah satunya karena doa sang guru seperti itu. Berarti cukup banyak sebetulnya Ustaz ya langkah-langkah yang bisa dilakukan lah. Gitu. Berarti kan salah satunya tadi kayak harus memahami siswa, atau setidaknya tahulah psikologi, bukan langsung kita cari masalahnya kan, karena tentu anak-anak yang kita ajar punya masalah masing-masing gitu. Apalagi yang dalam satu kelas bukan 1-2 orang ya, ada 20-30 siswa begitu. Berarti di sini tugas guru sebenarnya sentral luar biasa tadi ya, untuk bagaimana memahami anak-anak, kemudian membantu mencarikan solusi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau dari pandangan antum sendiri saat melihat profesi seorang guru. Nah, sebelum nanti kita lebih detail berbicara masalah bagaimana menjadi seorang guru yang dirindukan gitu saat profesi seorang guru. Antum juga seorang pendidik dan saya juga alhamdulillah seorang pendidik juga nih. Tapi menurut antum nih saat biar pendidik atau guru-guru yang mendengar ini tambah semangat lah Sat, untuk menjadi seorang pendidik yang betul-betul dirindukan gitu. Itu menurut antum apa Sat? Seorang guru, profesi guru itu apa Sat? Ya, jadi kita ini ya, guru ini tentunya profesi yang sangat luar biasa ya. Bahkan saya tuh pernah baca ya, guru yang berkualitas tentunya itu menjadi salah satu tonggak ya perubahan kemajuan suatu bangsa atau umat. Seperti itu. Maka nggak heran ketika mungkin kita sempat sering dengar ya ketika 2 kota besar di Jepang dibom, Hiroshima dan Nagasaki, sang kaisar bertanya berapa guru yang masih hidup gitu kan. Jadi profesi guru ini profesi yang mulia ya, tentunya yang bahkan banyak sekali. Ada seorang penyair bilang, kalau bukan karena guruku aku tak akan bisa membaca buku. Ada juga yang pernah yang bilang laulal murabbi ma'araftu rabbi gitu ya. Kalau bukan karena guruku, aku nggak akan mengenal Tuhanku. Artinya profesi guru ini profesi mulia yang mana tugasnya mendidik
gitu ya. Sehingga anak didiknya itu menjadi orang yang baik, yang mengenal Tuhannya, yang beriman, yang akhirnya tadi dengan ilmu itu bisa bermanfaat. Kan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mendekatkan diri kepada Tuhannya, kan seperti itu. Bahkan kita mungkin ada hadis ya ini yang artinya sesungguhnya para malaikat gitu ya, burung-burung di udara, semut yang ada dalam tanah, bahkan ikan-ikan di lautan mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan gitu ya. Artinya profesi mulia gitu. Dan maka inilah kemudian amanah yang penting yang harus dilakukan, karena baik buruknya suatu bangsa ya tergantung gurunya. Makanya kan kalau kita bicara pendidikan, salah satu komponen penting itu ya guru itu gitu ya, di samping nanti ada kurikulum, tujuan. Ada kurikulum, ada ini ya. Sebagus, bahkan ada menurut tokoh pakar pendidikan, sebaik-baiknya kurikulum gitu ya, kemudian tujuan pendidikan dan sebagainya, tanpa seorang guru yang berkualitas gitu, maka pendidikan itu tidak akan berjalan. Nggak akan berjalan. Maka betapa guru ini penting gitu ya, dan harus diperhatikan tentunya oleh negara dan pemerintah, sehingga kita betul-betul memiliki guru yang profesional, guru yang mampu mendidik dengan sebaik mungkin, sehingga tadi lahirlah orang-orang yang berkualitas juga untuk membangun bangsa seperti itu. Insya Allah ya. Berarti untuk semuanya mungkin yang mendengarkan di sini sebagai seorang profesi guru, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Rizky, itu sebuah profesi yang luar biasa tadi ya. Betul. Menjadi tonggak perubahan ya. Kalau guru Masya Allah menjadi sebuah tonggak perubahan, tentunya perubahan-perubahan itu ada di tangan-tangan antum semua ya, para guru insya Allah ya. Ustadz, kita masuk ke ini Ustadz. Tadi antum sempat bahas atau sempat menyebut dengan ada relasi antara seorang guru dengan siswa, agar guru itu bisa lebih memahami lah atau mengetahui psikologi daripada seorang anak didiknya atau seorang siswa atau pendidik gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih Ustadz membuat sebuah relasi yang baik antara guru dengan anak didik gitu, yang tentunya ini tidak menimbulkan hal-hal yang negatif gitu Ustadz. Karena kan ada Ustadz ya, karena justru salah satu 6 daripada syarat menuntut ilmu kan ada suhbatu ustadzin gitu. Dekat dengan guru. Tapi kadang kalau sekarang saat anak-anak sekarang itu dekat dengan guru, nanti mereka itu malah kebablasan gitu saat malah nggak ngeliat ini guru, padahal tetap meskipun dekat tapi tetap ada ikhtiram dan lain sebagainya, atau yang hal-hal yang intinya tetap bisa menjamin menghubungkan relasi yang dekat antara siswa dengan guru atau guru dengan siswa, tapi tetap harus dalam hal yang positif. Itu gimana Ustaz? Oke. Untuk membangun relasi ya dengan siswa, memang ini harus ya, inilah kemudian langkah awal ya, kita membangun emosional ya dengan siswa, sehingga siswa itu akan mendengarkan gitu ya, akan respect kepada guru. Nah, kira-kira apa saja gitu ya? Pertama tentunya menunjukkan perhatian ya, dan empati yang tulus gitu. Jadi kita perlu perhatian nih. Jangan sampai guru itu sibuk sendiri gitu ya. Hanya mengajar saja gitu ya. Tapi tadi gitu ya, kita harus menunjukkan perhatian gitu, dan empati tulus kepada para siswa kita. Ya, perhatian ini kan banyak lah ya, kita dengan banyaknya siswa misalnya di kelas, itu kita harus tahu tuh karakternya, kemudian latar belakangnya sebagainya, itu perlu gitu. Sehingga dengan kita perhatian ya, empati, itu siswa tentunya akan merasa dihargai gitu. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Jadi
kelas itu akan aman dan nyaman tergantung bagaimana gurunya. Pendekatannya seperti apa, metode mengajarnya seperti apa. Ini penting ya, sehingga dengan kelas yang nyaman, aman, siswa pun belajar dengan akan semangat gitu ya, akan kondusif gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, guru perlu menghargai ya perbedaan dan keunikan setiap siswa. Ya, setiap anak gitu. Pasti anak ini memiliki keunikan, perbedaannya sendiri gitu ya. Makanya ada Mahfuzat berkata la tahtakriman dunaka falikuli syai'in maziyah. Setiap orang itu pasti punya kelebihan. Nah, seorang guru harus bisa gitu ya melihat itu gitu. Kemudian juga memberikan pujian ya dan dorongan secara konsisten. Jadi guru ini jangan pelit-pelit ya ngasih pujian gitu. Karena ini penting. Makanya kan dalam salah satu teorinya ya, kalau kita bicara ada namanya love language ya. Bahasa cinta gitu ya. Seorang orang tua kepada anaknya, dan ini pun harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi ya tadi salah satunya perhatian. Pujian gitu ya, kita ngasih pujian kepada siswa ketika mereka melakukan kebaikan, kita puji. Kemudian salah satu love language juga kita sesekali mungkin kasih hadiah gitu ya, kasih hadiah, kemudian dengan sentuhan kita mungkin kita peluk gitu ya, sesuai nih jenis kelaminnya gitu ya. Sehingga atau kita laki-laki biasanya sukanya ditepuk gitu ya. Anda hebat atau kamu atau dengan ucapan biasa. Itu pun mereka udah kadang merasa ini Tat ya. Nah, itu pujian. Rasa senang gitu. Sehingga tadi mereka merasa dihargai, mereka ada motivasi tersendiri tentunya. Itu love language, itu penting ya untuk kita pelajari. Nah, kemudian mungkin kita bisa juga berkomunikasi dengan sopan dan santun ya. Kita komunikasi dengan baik kepada siswa ya, sehingga harapannya dengan step-step itu kita bisa menambah keakraban ya. Kemudian kita bisa masuk gitu. Kan guru yang baik itu sebetulnya enggak hanya jadi guru ya, tapi gimana caranya dia bisa jadi sahabat, bisa jadi seorang ayah mungkin kakak, kalau laki-laki ya, atau bisa jadi seorang ibu gitu, sehingga bisa mengkondisikan diri sesuai apa nih yang siswa itu sedang butuhkan. Seperti itu. Sehingga itu akan menambah kedekatan gitu ya, antara guru dan siswa. Seorang guru ya sebetulnya bisa tetap tegas ya, tanpa kehilangan kasih sayang. Ya. Gimana itu Sat? Dengan menjalankan prinsip keseimbangan. Ya. Keseimbangan antara disiplin dengan empati gitu.